Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5. Di hari Jumat ini ada dua mata pelajaran yang akan kita pelajari bersama. Ada PLH dan tematik. Untuk tematiknya sendiri, kalian akan belajar manfaat gizi bagi tubuh dan properti tari. Nah, untuk PLH-nya, kalian akan belajar bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh kepada kalian bagaimana mempraktikkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar melalui sebuah lagu agar kalian lebih paham dan mudah mengingat sehingga kalian bisa menerapkan cara mencuci tangan yang baik dan benar di kehidupan sehari-hari kalian. Untuk itu simak video ini, selamat menyaksikan. Ada 3 hal poin penting yang akan Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu makanan sehat. Di sini makanan sehat Ibu akan menjelaskan tentang karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Selanjutnya poin kedua yaitu nama tari dan propertinya. Tentu saja di pertemuan kali ini berbeda dengan tari properti di minggu lalu. Di sini kalian akan menemukan tarian-tarian baru. Selanjutnya ada mencuci tangan. Ibu akan menjelaskan langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar, dan Ibu akan mempraktekkan langsung agar kalian paham bagaimana tahapan demi tahapan mencuci tangan yang baik dan benar. Untuk materi ketiga, poin ketiga ini adalah mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Langsung saja kita masuk poin pertama, yaitu kita akan membahas makanan sehat. Manusia itu memerlukan makanan yang bermanfaat bagi tubuh. Fungsi makanan bagi tubuh antara lain menjaga tubuh agar tetap sehat dan tubuh dapat tumbuh maupun berkembang dengan baik. Dan setiap manusia harus memakan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu tidak harus mahal anak-anak, tetapi harus mengandung semua zat yang dibutuhkan tubuh. Nah, makanan bergizi berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu makanan sumber energi atau tenaga, lalu makanan zat pembangun, dan makanan zat pengatur. Untuk zat-zat yang menyebabkan makanan menjadi bergizi disebut zat gizi. Berikut ini Ibu akan menjelaskan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Zat gizi yang diperlukan oleh tubuh yaitu karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat arang diperlukan oleh tubuh untuk menjaga kehangatan badan, menghasilkan energi, dan memberi rasa kenyang. Tubuh manusia memerlukan energi untuk melakukan kegiatan baik di luar tubuh maupun pada organ-organ di dalam tubuh. Nah, karbohidrat banyak terdapat pada berbagai macam makanan pokok, misalnya beras, jagung, kentang, gandum, dan umbi-umbian. Nah, jumlah karbohidrat yang dibutuhkan oleh setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang lemak. Lemak termasuk jenis zat gizi yang bermanfaat sebagai sumber tenaga selain karbohidrat. Jika di dalam tubuh kalian karbohidrat telah habis, maka lemaklah yang digunakan sebagai pengganti sumber tenaga. Lemak berdasarkan sumbernya itu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati ini berasal dari tumbuhan, misalnya kelapa, kacang tanah, kemiri, dan alpukat. Kalau hewani, lemak hewani yaitu berasal dari hewan, misalnya daging, telur, susu, keju, dan mentega. Selanjutnya yang ketiga ada protein. Protein ini dimanfaatkan tubuh sebagai zat pembangun. Protein diperlukan untuk pertumbuhan badan, pembentukan sel-sel baru, dan membentuk zat kekebalan tubuh. Bagian-bagian sel tubuh yang rusak dapat diperbaiki dengan menggunakan makanan berprotein tinggi. Untuk protein ini sama dengan lemak, dia dibagi menjadi 2, yaitu protein nabati seperti tumbuhan yang ada pada kacang, jagung, tempe, tahu, dan sayur-sayuran hijau. Kalau protein hewani berasal dari hewan seperti susu, ikan, daging, dan keju.
Selanjutnya kita akan membahas vitamin. Di vitamin sendiri ada banyak sekali macamnya. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, dan K. Di sini Ibu akan memaparkan lebih jelas apa saja makanan yang mengandung vitamin dari yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama akan kita bahas yaitu vitamin A. Vitamin A sendiri fungsinya membantu penglihatan, pertumbuhan, dan pembentukan sel tubuh. Jika kalian kekurangan vitamin A, maka kalian akan mengalami rabun senja dan kulit menjadi kusam atau kering. Untuk makanan yang mengandung vitamin A yaitu bayam, kangkung, daun singkong, pepaya, wortel, mangga, umbi merah, dan tomat. Selanjutnya ada vitamin B. Vitamin B sendiri ada banyak sekali macamnya. Ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12. Di sini Ibu sudah memaparkan contoh-contoh makanan yang mengandung vitamin B tersebut. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C ini berfungsi untuk memperkuat daya tahan tubuh terhadap bibit penyakit, lalu mencegah gusi berdarah dan membantu proses pemulihan setelah sakit. Jika kalian kekurangan vitamin C, kalian akan mengalami sariawan, bibir pecah-pecah, dan gusi berdarah. Nah, untuk makanan yang mengandung vitamin C yaitu sayur, sayuran segar, buah-buahan segar, kacang polong, kedelai, dan kacang tanah. Selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D ini fungsinya membantu proses pembentukan tulang dan gigi. Nah, untuk matahari, sinar matahari ini fungsinya sangat berperan penting dalam pembentukan vitamin D. Jika kalian kekurangan vitamin D, maka kalian akan mengalami penyakit tulang rakitis. Untuk makanan yang mengandung vitamin D yaitu alpukat, pisang, bayam, dan bunga kol. Selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E ini fungsinya untuk meningkatkan kesuburan, menghaluskan kulit, mencegah keguguran, dan menyuburkan kandungan dan mencegah pendarahan. Jika kalian kekurangan vitamin E, maka kalian akan mengalami penyakit kulit kasar. Sekarang coba kalian raba kulit kalian masing-masing, apakah dia lembut ataukah kasar. Kalau kasar artinya kalian kekurangan vitamin E. Untuk makanan yang mengandung vitamin E sendiri yaitu contohnya kuning telur, susu, minyak ikan, minyak jagung, dan biji-bijian. Selanjutnya ada vitamin K. Ini ada kesalahan, ini bukan F tapi ini K. Vitamin K ini fungsinya membantu proses pembekuan darah. Jika terjadi luka, maka luka akan cepat tertutup. Nah, jika kalian kekurangan vitamin K, maka ketika kalian terluka, darah tersebut akan sukar membeku. Nah, untuk contoh makanan yang mengandung vitamin K yaitu ada daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan, sayur, dan minyak goreng. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mineral. Mineral sendiri fungsinya untuk membangun dan mengatur tubuh. Di mineral sendiri ada 5 macam, yaitu ada zat kapur atau kalsium. Dari zat kapur atau kalsium ini fungsinya untuk pembentukan tulang dan gigi. Selanjutnya ada zat iodium. Zat iodium ini berfungsi untuk pembentukan hormon tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar gondok. Jika kalian kekurangan zat iodium, maka kelenjar gondok di leher kalian itu akan membesar. Untuk makanan yang mengandung zat iodium contohnya yaitu garam dapur, ikan laut, dan sayuran. Selanjutnya ada zat besi. Zat besi ini berfungsi untuk pembentukan hemoglobin dalam darah dan proses pengangkutan oksigen ke dalam tubuh. Kekurangan zat besi menyebabkan anemia atau kekurangan darah merah. Dan makanan yang mengandung zat besi ini contohnya yaitu bayam, daun umbi jalar, daun kelor, kedelai, telur, daging ayam, sapi, dan kacang panjang. Selanjutnya ada zat fluor. Fluor ini fungsinya untuk mencegah varises
untuk mencegah karies gigi. Karena sifat makanan melawan efek asam. Sumber makanan yang mengandung fluor ini yaitu air minum, teh, dan makanan yang berasal dari laut. Yang terakhir ada zat fosfor. Zat fosfor ini fungsinya untuk membentuk tulang dan gigi serta untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Makanan yang mengandung fosfor contohnya yaitu kacang merah, jagung, lalu mente, udang, daging ayam, dan daging sapi. Next, yaitu ada air. Air diperlukan oleh seluruh makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tapi tumbuhan dan hewan pun membutuhkan yang namanya air. Manusia memerlukan air untuk melarutkan zat-zat makanan, melancarkan pencernaan makanan, dan mengatur kestabilan suhu tubuh. Nah, tentunya setiap orang memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda. Kebutuhan air pada manusia itu sekitar 2,5 liter setiap harinya. Nah, air yang perlu kita konsumsi itu harus jernih, tidak berasa, tidak bau, dan bebas dari yang namanya kuman. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kedua yaitu nama tari dan propertinya. Di sini ada 5 tarian yang akan Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu tari serimpi. Tari serimpi ini berasal dari Yogyakarta. Nah, untuk properti tari serimpi ini ada pistol, tombak pendek, cundik, keris kecil. Selanjutnya ada tari topeng. Tari topeng ini berasal dari Dayak, Bali, Cirebon, Malang. Untuk properti tari topeng ini yang pasti yaitu topeng. Selanjutnya ada tari kipas Pakarena, berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Properti yang digunakan yang pasti yaitu kipas. Next ada tari cakalele, berasal dari Maluku, yang fungsinya menyambut tamu dalam perayaan adat, dibawakan oleh 30 wanita dan pria. Untuk properti tari cakalele ini yaitu parang, salawaku, dan lenso. Terakhir ada tari angguk. Tari angguk ini berasal dari Yogyakarta. Untuk properti tari ini yaitu gambyong emas, sampan, sampur, topi ped hitam, dan kaos kaki merah. Oke, ini poin ketiga, kita masuk ke mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Di sini ada langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, basahi dulu tangan kalian. Yang kedua, beri sabun secukupnya. Yang ketiga, ratakan sabun ke bagian depan, belakang, ke sela-sela jari, ke bagian jempol, ke pergelangan. Lalu yang terakhir, kalian bisa membilas, dan yang selanjutnya kalian bisa mengusap tangan kalian menggunakan tisu. Ibu akan memberikan lagu tentang langkah cuci tangan yang benar agar kalian mudah mengingat dan mudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi satu, mari cuci tangan. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir ke seluruh bagian, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Itu tadi lagu mencuci tangan yang baik dan benar. Sekarang waktunya kita mempraktikkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Simak video ini.